Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu koin di narasi RWA yang banyak sekali teman-teman request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan tentu nggak lain nggak bukan untuk koinnya sendiri adalah Ondo nih teman-teman. Dan per video ini saya record di tanggal 7 Juli ya tahun 2025. Ondo ini menempati posisi ke-38 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita sortir nih dari sektornya yaitu RWA atau real world asset teman-teman. Di sini kita bisa sama-sama ketahui ya bahwasannya Ondo ini menempati top 5 atau peringkat top 5 lah ya dari sektor RWA ini tepat di bawah Hedera atau H-bar dan di atas VeChain nih atau Fed teman-teman. Dan di video kali ini kita akan bahas banyak hal seputar Ondo dan selain price action-nya nanti saya juga akan bawa teman-teman untuk lihat beberapa data yang cukup menarik nih seputar Ondo ini. Tapi tentu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan di sini kalau kita coba cek pertama dari segi chart atau price action-nya. So, di sini mungkin terakhir kali saya bahas Ondo ini sekitar 1 bulan lalu teman-teman, udah lumayan lama teman-teman ya. Dan maka dari itu juga mungkin banyak dari kalian yang request lagi untuk minta di-updatein atau minta bahas lagi seputar Ondo. So, di video kali ini kita akan coba lihat dan sedikit review dari segi chartnya atau price action-nya. Yang mana kalau kita perhatikan ya teman-teman, di sini Ondo dalam beberapa waktu terakhir sangat disayangkan memang dia harus testing lagi atau menguji lagi di demand area-nya yang ada di bawah sini. Tapi mungkin buat teman-teman yang nonton video-video pembahasan Ondo saya yang sebelumnya, harusnya teman-teman nggak kaget kalau misalkan dia ada testing atau turun lagi dan menguji lagi di demand area-nya atau support major yang ada di sini. Dan bahkan lokal bottom-nya itu tepat banget ya teman-teman ya, kalian bisa lihat tepat sekali untuk mendekati atau hit di demand area-nya atau area support major yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau cross check di video-video sebelumnya, boleh kalian bisa cek aja bahwasannya untuk area ini udah saya tandai dengan cukup lama atau sejak cukup lama teman-teman. Yang mana memang area ini menjadi area support ya, di mana sering sekali harga Ondo ini testing atau bergerak menyentuh di area krusial ini teman-teman. Jadi ya sudah sejak lama juga saya menandai area ini sebagai salah satu area support major untuk Ondo ini sendiri. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan kemudian di sini dari area supportnya atau local supportnya di sini atau dari support major yang di sini kita dapat rebound untuk Ondo. Ya kalau kita tarik ke atas sini lebih kurang sekitar 20%-an, lebih tepatnya sekitar 27%-an something teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan ya kita akan coba nih untuk lihat skenario-skenario yang mungkin terjadi sama Ondo ini. Tapi tentu ini based on POV saya dan based on sudut pandang saya. Bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu teman-teman wajib banget untuk analisa mandiri dan do your own research juga teman-teman. Jangan telan argumen siapapun mentah-mentah dan tentu portofolio kalian itu sepenuhnya tanggung jawab kalian ya, karena memang cuman kalian yang tahu kondisinya dan cuman kalian nih yang bisa mengelolanya dengan baik gitu. Oke, langsung aja. Skenario pertama di sini kita bisa melihat ya bahwasannya ada semacam buying pressure yang cukup kuat di demand area di sini teman-teman, yang mengartikan bahwasannya memang buyers ini banyak yang tertarik ya untuk akumulasi di demand area yang di sini. Dan memang di beberapa video sebelumnya juga saya sempat mengatakan bahwasannya di demand area ini memang salah satu opportunity ya yang menarik apabila memang teman-teman ini quote on quote nih, sekali lagi ini bukan ajakan jual beli, tapi menurut saya pribadi demand area ini adalah salah satu area yang menarik buat teman-teman semua apabila memang kalian tertarik untuk proyeknya Ondo, mengerti betul apa itu proyeknya Ondo dan memang kalian punya minat lah ya, tertarik lah ya memang di proyeknya Ondo ini dan menurut kalian ini masih under value. Dan ya I think di demand area ini merupakan salah satu area akumulasi yang mungkin menarik buat Ondo ini. Dan tentunya buat teman-teman yang tertarik sama Ondo ini mungkin bisa nih ditinjau untuk area support major atau demand areanya di bawah sini teman-teman. Dan ternyata ya terbukti ya, kalian bisa lihat sendiri di sini ketika memang hit di demand areanya di sini yang support majornya, ternyata dia dapat bounce back sekitar 20%-an lebih. Dan congratulations mungkin buat teman-teman yang take action dan mungkin udah dapetin cuannya. Dan di sini salah satu skenario yang mungkin terjadi sama Ondo, di sini let's say kita buat dulu untuk skenario bullish-nya. Skenario bullish dari Ondo ini bisa terjadi apabila dia terus mengalami penguatan teman-teman, atau lebih tepatnya di sini dia nggak berhenti sampai sini aja. Mengingat di sini kalau dia atau teman-teman perhatikan di sini mulai tertahan ya. Mungkin di sini kalau teman-teman lihat juga ada semacam area resistance yang cukup minor juga. Jadi kalau kita coba tarik ke sana juga beberapa kali juga tersentuh teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada semacam area resistance yang cukup minor. So, harapannya resistance tersebut bisa di breakout nih
dan by the time ini di breakout, maka ada potensi ya buat Ondo ini bisa mengalami penguatan atau kenaikan harga lagi ke titik-titik atau ke level harga yang lebih tinggi. Dan dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya, apabila memang untuk market crypto sendiri, udah ready buat bullish lagi, kemudian liquidity udah mengalir lagi ke sini, terutama juga Ondo ya, mengingat ini adalah salah satu sektor RWA yang cukup banyak nih kerjasamanya dengan institusi-institusi besar. So, dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya, ada chance atau potensi buat Ondo ini bisa kembali lagi nih untuk menguji atau testing di area supply atau resistance-nya yang ada di kisaran harga yang bisa kalian lihat di pojok kanan gitu. Dan tentu untuk bisa ke sana butuh banyak sekali katalis dan likuiditas ya untuk Ondo ini sehingga bisa, menciptakan harga yang bullish tadi gitu teman-teman. Tapi ya tentu nggak atau mungkin nggak akan langsung terbang seperti ini ya, mungkin akan perlahan teman-teman, mungkin akan seperti ini dan step by step ya. Tapi at least dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya, apabila buat Ondo ini bisa breakout dari resistance yang minor di sini teman-teman dan berbagai katalis positif juga inflow ke market crypto, ya ada potensi atau chance untuk Ondo ini bisa menguji kembali dalam jangka waktu panjang hingga menengahnya di resistance-nya yang major di atas ini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Namun di sisi lain jika ternyata Ondo ini harus, kena rejection lagi nih dari area resistance minornya yang di sini, ya maka justru ada chance kembali ya buat Ondo ini kembali koreksi dan mungkin aja bisa menguji lagi nih untuk demand area major-nya yang ada di bagian sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan ini adalah skenario bearish-nya ya, teman-teman ya. Dan tentu hopefully ya memang dia nggak breakdown ya dari demand area-nya yang major ini, karena kalau dia breakdown secara bias tentu akan menjadi semakin bearish nih, teman-teman, buat Ondo. Dan di sisi lain kalau kita perhatikan juga dari segi stochastic RSI-nya memang Ondo ini memperlihatkan kita udah overbought teman-teman atau jenuh beli, tapi ya kalian bisa lihat nih di beberapa waktu sebelumnya juga di sini sempet, udah jenuh beli teman-teman tapi harganya tetap naik. Jadi memang ini nggak bisa jadi satu-satunya indikator yang kita perhatikan gitu. Kita harus lihat juga berbagai hal atau berbagai data lain. Seperti misalnya kalau kita perhatikan nih teman-teman di, data-data di sini. Nah, di sini pertama kita akan coba lihat dulu dari Diva lama dan di sini saya akan coba lihat atau kasih ke teman-teman gimana sih caranya untuk ketika kita mau lihat ya secara fundamental dari suatu proyek tertentu gitu. Dan jujur untuk Ondo ini saya cukup suka ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih teman-teman, ini tentu bukan ajakan jual beli tapi ini sebagai contoh aja buat teman-teman semua ketika hendak melihat proyek tertentu. Di sini teman-teman bisa lihat ya, secara TVL atau total value lock Ondo ini ada di sekitar 1,395 billion of dollar teman-teman. Dan di sini seiring berjalannya waktu teman-teman, ini, TVL-nya makin naik loh teman-teman, secara tren tuh semakin positif, tapi kalau kita bandingin nih sama harganya tadi, nah harganya ini justru cenderungnya, dalam jangka waktu pendek ya, ini lagi koreksi loh teman-teman, tapi TVL-nya kalau kita perhatikan ini jujur menunjukkan tren yang cukup positif. Selain itu kalau kita coba lihat juga dari segi token terminal ya teman-teman ya, di sini kita bisa lihat data-data seputar Ondo. Di sini kalau kita perhatikan untuk capital deployed-nya juga, di sini semakin meningkat nih untuk capital deployed ya. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk token trading volume memang ya di sini kita nggak bisa pungkiri loh teman-teman ini untuk token trading volume-nya belum tinggi-tinggi amat. Tapi di sini yang menarik token holder-nya teman-teman ini semakin meningkat juga loh teman-teman. So, dengan TVL kemudian token holder yang semakin meningkat dan lain-lain, ini justru menjadi indikasi yang mungkin cukup menarik ya buat Ondo ya. Mengingat memang secara harga juga, sebenarnya cenderungannya justru turun gitu, di saat, mungkin secara fundamentalnya cukup oke gitu ya teman-teman ya. So gimana pendapat kalian seputar Ondo ini? Mungkin boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau kita coba lihat juga, untuk data dari sini teman-teman, atau ini dari CoinGlass datanya, kita bisa sama-sama lihat secara derivatif data untuk volume dan open interest dari Ondo ini meningkat cukup signifikan, terutama volumenya nih sekitar plus 65 hampir 66%. Dan dalam 24 jam terakhir ini ada sekitar $284.000 yang terlikuidasi di Ondo dengan jumlah yang mirip-mirip ya, antara long dan juga short position-nya gitu, yang terlikuidasi. Dan di sini kalau berbicara tentang backers, sepertinya buat Ondo ini nggak usah diragukan ya, karena Ondo ini tentu banyak sekali untuk, institusi-institusi venture capital yang memang menjadi backers atau berinvestasi di Ondo ini. Ya katakanlah seperti Pantera Capital, ya di sini juga ada Wintermute nih teman-teman. Kemudian ada Tiger Global Management dan lain-lain yang kalian bisa lihat di bagian sini gitu, teman-teman. Dan kemudian kalau kita coba lihat dari, sini teman-teman, ini adalah analytics-nya. Di sini Ondo setidaknya, meskipun di kuartal 2 kemarin ternyata closing-nya cukup negatif ya, sangat disayangkan sekali teman-teman. Tapi at least di bulan Juli ini awal-awal ya kita udah dapat return yang cukup positif teman-teman, di angka sekitar 3,63% gitu, plus teman-teman untuk return-nya. Tapi ya apalah daya teman-teman ya, ini masih di tanggal 7 Juli teman-teman. Ya ini kita belum bisa judge yang gimana banget, so mari kita lihat nih di
hari-hari selanjutnya atau at least sampai pertengahan atau akhir Juli, ya baru kita mungkin bisa kira-kira nih, apakah untuk Ondo ini, return-nya bakalan positif nih di bulan Juli ini atau justru bakalan sama kayak 2 bulan sebelumnya atau, di bulan Juli sebelumnya ya, yang mana ini secara return di bulan Juli sebelumnya negatif, kemudian di 2 bulan sebelumnya ini juga negatif gitu. Tapi kan itu bukan komparasi yang fair gitu teman-teman. Mari kita tunggu sampai mungkin di pertengahan atau akhir Juli mendatang gitu. Dan anyway, gimana menurut kalian seputar Ondo ini terutama di bulan Juli dan di kuartal 3? Apakah menurut kalian ini masih menarik atau mungkin kalian adalah pihak yang pesimis nih sama Ondo atau justru kalian yang sebaliknya gitu, yang optimis gitu? Bisa Bang, ini bisa naik ke harga yang lebih tinggi. Ya boleh komen di kolom komentar di bawah seputar argumen kalian. Dan satu hal lagi, kalau kita perhatikan dari segi vesting teman-teman. Nah, ini juga satu hal yang menarik ya dari Ondo, di mana Ondo ini dalam jangka waktu dekat kita bisa sama-sama lihat bahwasannya dia nggak akan unlock, yang gimana banget teman-teman, karena unlock-nya ini baru terdekatnya di tanggal 18 Januari tahun 2026. Jadi masih tahun depan teman-teman, masih lumayan lama. So, dalam jangka waktu dekat ini sepertinya tidak akan ada token, dalam jumlah besar yang di-unlock gimana banget. Jadi seharusnya secara supply tidak akan ada atau tidak akan kebanjiran supply yang gimana banget, sehingga menjadi suatu aspek untuk bisa menekan harganya gitu teman-teman. Jadi memang secara supply sepertinya dalam jangka waktu dekat ini hampir tidak ada ya penambahan supply baru untuk Ondo ini karena memang secara unlock-nya kalian bisa lihat sendiri yang terdekat di tanggal 18 Januari tahun 2026. Lebih kurang seperti itu. Dan mungkin itu aja buat video pembahasan Ondo pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau teman-teman tanyain, boleh tanyain di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free banget kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Dan tentu sesuai janji saya bakalan saya usahain buat baca-bacain satu-satu dan yang requestannya paling banyak untuk topik tertentu, let's say bahas koin A atau koin B gitu ya, atau makroekonomi atau yang lain-lain gitu ya. Yang requestannya paling banyak bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.